Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatiatna, kali ini saya akan membahas tentang keterbagian. Jadi ini adalah mata kuliah teori bilangan bab keterbagian. Baik, kita masuk ke definisi keterbagian. A habis membagi B. Dalam hal ini A dan B-nya adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B-nya itu adalah A dikali C. Jadi kalau saya punya A habis membagi. Jadi ini kalau dibaca adalah A habis membagi B. Jika B itu saya nyatakan sebagai A dikalikan dengan C. C adalah bilangan bulat ya. Ini ABC bilangan bulat semua. Jadi kalau saya ada pernyataan A habis membagi B, maka saya bisa menuliskan, menyatakan B itu adalah A dikalikan dengan C. Sebagai contoh begini, 4 habis membagi 12. Ya, maka saya bisa menuliskan seperti ini nanti. 12 sama dengan 4 dikali 3 ya. Ini kan 4 habis membagi 12. Nah, nanti kalau kita menemukan hal seperti ini, saya bisa, ini sesuai dengan definisinya, 4 habis membagi 12, maka saya tuliskan 12 sama dengan 4 dikali 3. Nah, tetapi kita lihat di sini, apakah 4 habis membagi 13? Ya, kita lihat 13 kalau kita bagi 4 itu adalah 3,25. Jadi bukan bilangan bulat. Nah, sehingga 4 ini tidak habis membagi 13. Jadi ditulisnya seperti ini. 4, ini ya, 13. Apakah 4 habis membagi 13? Tidak. Maka dituliskan 4 tidak habis membagi 13. Begitu. Jadi hasilnya harus berupa bilangan bulat. Baik, di dalam teorema Euklidan, misalkan M dan N itu adalah bilangan bulat di mana N-nya itu lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unique key dan R. Sedemikian sehingga bisa saya nyatakan seperti ini. Jadi M dibagi dengan N. Ya, ini M bagi N, kemudian ada hasil baginya itu adalah Q, kemudian hasilnya itu adalah, sisanya adalah R. Nah, kalau kita lihat di sini, R atau sisa itu harus lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari N-nya, kurang dari pembaginya. Berdasarkan teorema ini, maka bilangan N itu disebut pembagi. Nah, ini N itu adalah pembagi, kemudian kalau M itu yang dibagi, kemudian Q disebut hasil bagi, kemudian R disebut sisa. Sebagai contoh seperti ini tadi. 4, apakah habis dibagi 13? Tidak ya. Nah, kenapa tidak? Karena ada sisanya. Tidak. Nah, sehingga saya bisa menyatakan 13 sama dengan, jangan lupa ya, 13 itu adalah yang dibagi, 4 itu adalah pembagi, kemudian kali 3 ini adalah hasil bagi, kemudian sisanya berapa ini? 1 ya, tambah 1. Kemudian 1 itu adalah sisa atau R. Jadi ini adalah M-nya, 13 itu M. Kemudian 4 itu adalah pembagi atau N. Kemudian Q itu adalah hasil bagi. Kemudian 1 itu adalah R. Baik. Sehingga di sini adalah
N, M. Begini ya. Ini tidak membagi. Kenapa? Karena ada R-nya, ada sisanya. Nah, kemudian sisa itu tidak boleh lebih dari N-nya. Baik, kita masuk ke teorema. Untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A habis membagi 1 bila dan hanya bila A-nya adalah plus minus 1. Jadi kalau A-nya itu 1 apakah habis membagi 1? Ya, mesti iya ya. Kenapa? Karena 1 dapat dinyatakan sebagai 1 dikali 1. Ada sisanya? Tidak ada. Baik, seperti itu. Kemudian teorema yang kedua. Teorema yang kedua, A habis membagi B dan B dan C habis membagi D, maka AC habis membagi BD. Jadi kalau A habis membagi B, maka saya nyatakan sebagai B sama dengan A dikalikan dengan sesuatu. Dalam hal ini saya buat A kalikan dengan K, misalkan seperti itu. Kemudian C habis membagi D, maka saya tuliskan D sama dengan C dikali L. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah AC habis membagi BD, maka dituliskan BD sama dengan AC kalikan dengan sesuatu, misalkan dengan M. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah BD ini adalah AC kalikan dengan sesuatu bilangan bulat. Baik, untuk teorema-teorema ini akan saya bahas lebih lanjut pada video setelah ini. Baik, kemudian teorema yang ketiga, kalau A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Dan seterusnya, kita masuk ke contoh. 1987, kalau kita bagi 97, hasilnya adalah 20, sisanya adalah 47. Maka 1987 bisa dinyatakan sebagai 97 dikali 20 ditambah 47. Jangan lupa M-nya adalah 1987, kemudian N-nya adalah 97, Q-nya adalah 20, R-nya adalah 47. 47 ini tidak lebih dari N-nya, tidak lebih dari 97. Baik, kemudian di sini, negatif 22 dibagi 3. Nah, bagaimana caranya? Negatif 22 sama dengan ini ya, 3 dikalikan dengan yang paling dekat di sini. Saya anggap negatif 8. Berarti berapa ini? Negatif 24 ya, ditambah 2. Hasilnya negatif 22. Tapi kalau saya pakai Q-nya itu negatif 7, negatif 22 sama dengan negatif 21 dikurangi 1 ya, biar negatif 22. Maka hal ini salah. Kenapa? Karena R-nya adalah negatif 1. Ingat bahwa R itu positif ya. Lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari N. Kita cari R yang lebih besar sama dengan 0. Kurang dari N. Jadi kalau nanti R-nya negatif, berarti salah. Baik, di sini saya punya soal lagi. Kalau M-nya 12, N-nya itu 5, maka ada 3 option. Dari 3 option ini, option manakah yang paling tepat? Nah,
M-nya 12 ya. 12 itu dapat dinyatakan 5 kali 2 ditambah 2. Atau 5 kali 1 ditambah 7. Sama, ini sama-sama hasilnya 12. Atau yang ketiga, 5 kali 3 dikurangi 3. Nah, menurut Anda, manakah option dari 1, 2, 3 ini yang paling tepat? Berikan alasannya. Ini adalah untuk bahan diskusi kita. Kemudian, contoh yang terakhir, tentukan hasil bagi dan sisanya jika 1, negatif 2, 61, negatif 59, dan seterusnya dibagi oleh 7. Saya berikan 2 saja, yang lainnya kita buat untuk bahan diskusi juga. 1 dibagi 7 berarti, nih ya, 1 dibagi 7 berapa sih? Nah, 1 dibagi 7 bisa kita nyatakan sebagai 1 sama dengan 7 dikalikan dengan 0 ditambah 1. Sehingga M-nya itu 1, N-nya 7, kemudian N-nya Q-nya, hasil baginya adalah 0, kemudian R-nya 1. Jadi 1 dibagi 7 adalah 0, sisa 1. Negatif 2 dibagi 7 adalah negatif 1, sisanya 5. Kita harus ingat bahwa syarat R harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari N. Baik, untuk yang selanjutnya 61, negatif 59 sampai 85 akan kita bahas melalui diskusi kita. Terima kasih untuk video saya yang pertama untuk keterbagian. Tunggu video selanjutnya tentang teorema yang berkaitan dengan keterbagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.